Pertama sekali perkenalan saya berterima kasih satu kedudukan yang jabatan di tapi yang jelas kita teman sejawat, di mana sharing bukan masuk mengajari Bapak Ibu, bukan masuk mengajari kita karena Allah mengajari memberi, tapi saling mengingatkan untuk kita semua kalau Allah untuk kebaikan bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai bulan Maret kalau tidak salah itu dihadapkan dengan situasi yang berbeda berkaitan dengan sistem pengajaran kita di sekolah. Dan otomatis secara keseluruhan di sistem pendidikan kita juga mengalami sedikit pembaharuan, ya, di mana sebelumnya kita belajar melalui tatap muka disebut dengan sekarang disebut dengan luring luar jaringan, tetapi di situasi pandemi, ya, sebelum ini kita mengalami yang disebut dengan pembelajaran daring, ya, atau dalam jaringan, dan sekarang kita dalam fase new normal. Artinya di situasi yang baru kita menghadapi situasi yang berbeda dalam sistem pendidikan kita, ya, di mana kita dituntut tidak hanya melakukan pengajaran konvensional yang kita lakukan selama di tatap muka, tetapi juga untuk melakukan pengajaran dengan menggabungkan dua cara dalam situasi normal ini, yaitu daring dan juga luring, ya, dalam jaringan dan juga di luar jaringan. Dan ini tentunya dihadapi oleh kita semua, dan tidak semua dari kita itu siap, Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu yang masih mengenal main gandeng, masih mengenal main buli, ya, masih mengenal ketapel, itu artinya masih sama-sama di eranya saya, ya kan? Walaupun tak begitu lama, tetapi untuk menghadapi perubahan teknologi tidak gampang, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya, karena setelah new normal ini ketika tahun 2021, walaupun Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan siswa boleh berdiri belajar apakah daring atau luring, tetapi saya tidak percaya, kita semua percaya bahwa ini adalah fenomena yang juga menentukan dari kita semua untuk saling belajar, Bapak Ibu. Terutama di era revolusi 4.0, Bapak Ibu, ya, di mana semua dari kita tidak hanya di pendidikan, tapi juga di sektor-sektor yang lain itu dituntut untuk memanfaatkan namanya teknologi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena waktu kita nggak banyak, ya, untuk poin kita untuk berkaitan dengan pendidikan itu apa? Kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus bersentuhan dengan teknologi. Kenapa? Karena siswa juga mereka lebih banyak yang lebih jauh daripada kita, ya, menggunakan teknologi itu sendiri. Paling tidak, kalaupun tidak bisa mengimbangi mereka, tapi paling tidak kita bisa menggunakan teknologi itu untuk kepentingan belajar mengajar kita di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita mau sharing, ya, tidak dalam proses belajar mengajar, karena saya yakin percaya Bapak Ibu pasti sudah menggunakan aplikasi-aplikasi mengajar seperti Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, ya, kemudian Google Meet, ya, Webex dan segala macam. Dan itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar, ya. Tetapi dalam hal evaluasi ini ada satu aplikasi yang bagus Bapak Ibu yang bisa digunakan, yang bisa diterapkan untuk kita semua. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mau menampilkan beberapa hal, ya. Kenapa ini penting kita bicarakan pada pagi hari Bapak Ibu, ya. Yang pertama, kita melihat fenomena di sekarang pendidikan kita sekarang ini. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan video yang bakal kami tampilkan pada pagi ini? Tapi inilah fenomena mungkin kita hadapi bersama. Mungkin butuh waktu 2 menit untuk menyimaknya, dan kita harap sama-sama kita menyimak dan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi ada satu soalan yang tidak begitu jelas, dan sebenarnya jawabannya itu adalah yang di akhir tadi, tapi kan tidak jelas, siswa tidak bisa menangkap dengan baik. Mungkin pun tadi kalau kita membaca soalan tadi, itu kita tidak bisa menjawab dengan baik juga, akibat tampilannya kurang baik. Nah,
Kemudian satu fenomena lagi yang dihadapi oleh tenaga pendidik adalah dalam hal evaluasi Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama menghadapi yang ketika mengevaluasi atau assessment ini ya terhadap kerja siswa itu mungkin tidak semuanya major, ya, bahkan sulit, membosankan, melelahkan dan segala macam kan gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita mau sharing ya, satu cara mengevaluasi siswa yang membuat kita enjoy juga, mulai dari pembuatan soalnya sampai dengan scholingnya Bapak Ibu, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang sebelum ini kita mengevaluasi paper based test ya, dengan apa? Dengan kertas. Dengan kertas kita beralih kepada teknologi dengan harapan lebih mudah. Cuman terus terang untuk ini kita butuh investasi waktu beberapa saat untuk mempelajarinya, karena waktu kita juga terbatas ya untuk menggait atau memfasilitasi penggunaan aplikasi ini tidak sempat di sekarang, tapi lain waktu kita siap untuk pendampingan ketika memang Bapak Ibu belum mengenal aplikasi ini ya. Nah, keuntungan aplikasi ini adalah ya, keuntungan aplikasi ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sebelum pandemi kita seperti ini ya. Jadi siswa duduk di bangku kemudian mengerjakan soal seperti saya utarakan sebelumnya ya. Kemudian kita di masa setelah pandemi ini ya, sebelum pandemi ini ya, kita mungkin sudah tidak seperti itu lagi. Tapi kita sudah mulai merambah kepada yang namanya next Pak, ini sebelumnya Pak, next lagi sebelumnya ini nah ini kedua ketiga yes next sekarang ini Bapak Ibu ya. Kita sudah menggunakan teknologi, jadi kita alih kertas depan kita kan gitu. Nah, ada satu aplikasi yang mungkin bisa dirujukan Bapak Ibu ya di era digital ini yang disebut dengan digital based test ya. Untuk teorinya mungkin nanti kalau kita mau share boleh ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah banyak tahu. Nah, salah satunya adalah namanya Schoology ya namanya ya aplikasinya. Apa keuntungan aplikasi ini Bapak Ibu? Keuntungan aplikasi ini adalah selain bisa digunakan untuk aplikasi mengajar, Bapak Ibu bisa mengupload bahkan ya, kemudian bisa digunakan untuk mengajar di kelas, tetapi juga bisa digunakan untuk tes ya atau untuk mengevaluasi siswa. Keuntungannya adalah di sini Bapak Ibu yang selama ini mungkin yang bisa tergabung dalam aplikasi adalah siswa dan guru Bapak Ibu ya. Tapi di aplikasi ini ya tidak hanya guru dan siswa, orang tua juga bisa ikut memonitor Bapak Ibu di sini dengan aplikasi ini. Jadi orang tua langsung terkoneksi dengan kinerja dan hasil kinerja siswa ketika setelah dievaluasi, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan Google Classroom yang selama ini Bapak pakai. Oleh karena itu perlu kita untuk men-share ya satu aplikasi ini yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Nah, berhubung waktu kita juga kita nggak bisa tutorial. Nah, untuk tutorialnya Bapak Ibu ya. Tapi nanti ketika Bapak belum kenal ini kita siap untuk pendampingannya. Yang kedua adalah yang paling sering dipakai orang dan sangat mudah Bapak Ibu, itu namanya Google Form Bapak Ibu. Ya, saya perhatikan juga guru-guru di SD, di SMP ya banyak menggunakan ini Bapak Ibu di apa namanya untuk ujian semester 1 gitu ya. Saya lihat anak saya juga menggunakan mengerjakan soal-soal dari sekolah itu menggunakan Google Form ini dan ada juga menggunakan Schoology ya. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya? Google Form belum ada. Schoology belum ya? Kalau Google Classroom belum juga ya. Kalau yang Google Zoom meeting untuk pengajaran sudah ya. Mungkin ini bisa Bapak Ibu digunakan sebagai alternatif untuk membantu kita semua dan juga membantu siswa dalam hal pengajaran evaluasi Bapak Ibu. Ya. Saya rasa pagi ini ya, karena kita bergiliran untuk menyampaikan informasi ya. Dan saya Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.